Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Detective D, Four Heavenly Kings di tahun 2018 Wan. Film ini merupakan lanjutan dari seri keduanya dan juga masih prequel dari film pertamanya. Oke, biar nggak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Alkisah setelah sebelumnya di Renji mendapat pentungan penjinak naga serta dia berhasil mengungkap misteri monster laut yang menyerang armada Loyang. Kini dia ditunjuk sebagai kepala baru Komisi Peradilan dan Kehakiman Kerajaan. Tak hanya itu, Kaisar Gaozong juga telah menganugerahkan pentungan penjinak naga yang artinya berwenang untuk menghabisi siapapun yang mengancam kedaulatan Kerajaan Tang. Bahkan jika Kaisar itu sendiri yang berulah. 纵论寡人皇族卿亦可以辞谢皇上恩典. Namun siapa sangka keputusan Kaisar memberi pentungan penjinak naga kepada Di malah membuat Ratu Wu jadi marah. Ratu Wu berpikir tentang resiko yang mereka dapat jika suatu saat nanti Di melakukan pemberontakan. Akan tetapi Kaisar tak berubah pikiran dan percaya jika Di tidak akan mengkhianati bangsa Tang. Setelah usaha membujuk Kaisar gagal, Ratu Wu lalu menyuruh Yuji, sang ahli pedang kerajaan, untuk merebut pentungan penjinak naga dari Di. Tapi tentu saja, Yuji ragu karena dia adalah saudara angkat setia Di. Dan jika Di kehilangan pentungan itu, maka Di dan keluarganya akan mendapatkan hukuman pancung. Namun, Ratu Wu meyakinkan Yuji kalau itu semua tak akan terjadi. Selain meminta tolong kepada Yuji, Ratu Wu juga merekrut kelompok penyihir untuk membantu Yuji mencuri pentungan dari Di. Para penyihir itu diantaranya adalah Huan Tian yang memiliki kemampuan trik ilusi. Lalu ada Spectral Blade yang memiliki kemampuan dalam memainkan pedang bulan. Night Ghost, nenek pengendali api. Smoke Volan yang ahli dalam trik asap. Serta yang terakhir Watermelon yang bisa berkamuflase dan ahli bertarung. Serta melon banget Wan. Tapi meskipun ahli dalam bertarung, Watermelon masih bisa dikalahkan oleh Yuji dalam latih tanding. Setelah mendengar perintah dari Ratu Wu, Yuji menyetujui tugas itu dengan syarat Ratu Wu tak membuat Di terluka sedikit pun. Namun siapa sangka Ratu Wu diam-diam malah menugaskan para penyihir untuk menghabisi Di. Di keesokan harinya Wan, Detektif Di dan beberapa orang di Komisi Peradilan mendapat kabar jika ada seorang pelukis yang semua lukisannya dibakar. Di dan yang lainnya pun OTW ke tempat pelukis itu untuk memeriksa kasus tersebut. Sesamanya di sana, Di melihat jejak-jejak misterius yang sengaja dibuat seseorang. Dan ternyata semua ini adalah jebakan dari para penyihir agar bisa menggeledah kamar Di untuk mencuri pentungan penakluk naga di saat Di sedang pergi. Di saat sedang melakukan pemeriksaan, Di menemukan lukisan yang hilang di bawah meja. Akan tetapi, di saat salah satu dari mereka mencoba mengambil lukisan tersebut, tangannya langsung bengkak. Itu artinya lukisan tersebut sudah diberi racun. Tak hanya itu, debu-debu yang ada di sana juga sudah diracuni, sehingga membuat si pelukis meninggoy karena menghirup debu beracun. Di sisi lain, Night Ghost dan Watermelon berhasil menemukan pentungan penjinak naga. Namun, pentungan itu terikat tali yang terhubung dengan sebuah alarm peringatan. Karena pentungan itu ditarik, seketika itu juga para anggota peradilan berdatangan.
Namun sayangnya, dua penyihir itu berhasil kabur. 只能放，不能追。 Setelah kejadian itu, diingat perkataan gurunya yaitu Master Sanzeng, yang dimana sang master memberi wejangan tentang neraka. Mereka harus berani memasuki neraka untuk menyelamatkan orang lain. Master Sanzeng lalu memberi Di kayu kecil yang sudah diukir simbol-simbol yang akan menjadi petunjuk bagi Di. Sementara itu, Yuji dan para penyihir tengah menghadap ke Ratu Wu. Di hadapan Ratu Wu, Yuji mengadu kalau para penyihir mencoba menghabisi Di. Bukannya marah, Ratu Wu malah membela para penyihir dan meminta mereka untuk menyusun rencana bagaimana cara yang tepat untuk mengambil milik kerajaan kembali. 臣愿以斗胆觐见皇上，收回此茧。觐见？你觉得可行吗？你认为觐见有用吗？ Di malam harinya, Ratu Wu mengajak pelayannya dan Yuji ke sebuah penjara bawah tanah. Namun, Ratu Wu melarang Yuji dan pelayannya untuk masuk ke dalam. Yuji kemudian teringat tentang cerita seorang pemberontak gerbang Suwanhu yang ditahan di dalam penjara tersebut. Orang itu juga dihukum dan dilukai di bagian wajahnya, sehingga disebut sebagai Tuan Tak Berwajah. Di dalam penjara, Ratu Wu mengobrol dengan Tuan Tak Berwajah. Ratu Wu meminta saran kepada Tuan Tak Berwajah bagaimana caranya merebut pentungan penjinak naga dari Di. Tuan Tak Berwajah pun memberi pencerahan agar Ratu Wu mengambil alih komisi peradilan. Dengan begitu, dia bisa berada di atas Di. 入主大理寺，逼狄仁杰把抗龙剑交出来，扩大手下势力就是壮大你自己。 Di pagi harinya, Yuji memberi tes kepada Di dengan menyuruhnya berdiri di atas bambu. Namun Di belum mampu dan terjatuh. Beruntungnya, sebelum benar-benar terjatuh, Yuji segera menolong Di. 大人，请跟我来，我有衣物相赠。 Di kemudian mengambil momen pertemuan mereka untuk mengajak Yuji berbicara empat mata. Di bilang kalau dia tahu Ratu Wu memberi perintah Yuji untuk merebut pentungannya yang sakral. Di lalu memberikan kaligrafi yang dilukis Yuan si monster danau di film sebelumnya, di mana tulisan itu terdapat tulisan lain yang bertuliskan 4 raja langit berkati kerajaan kita. Karena kalimat itu sangat sakral, Yuji pun mengerti arti pesannya dan setuju untuk saling menjaga satu sama lain. 兄弟一场，好自珍重。老弟，珍重。 Sementara itu, Satuo Zong tengah berkeliling pasar yang saat itu dipenuhi oleh orang-orang yang ingin belajar sihir atau trik ilusi. Karena di saat itu ilmu sihir sedang digemari. Di saat itulah Zong melihat sebuah simbol yang sama di mana-mana. Dan tanpa disadari, Zong sedang dipantau oleh Watermelon. Zong kemudian berpura-pura ikut belajar sihir, namun bukannya diajari. Zong malah digendam. Untungnya Di yang sedang menyamar segera menyelamatkannya dan menyuruh Zong agar pergi. Di sini, Di juga memberitahu Zong kalau dia menyimpan surat di kota obat jika suatu saat Zong membutuhkan Di. Di tempat yang berbeda, sekelompok sekte ahli ilusi yang wajahnya ditutupi topeng gombyok berkumpul di dalam sebuah tenda. Ternyata ketua dari kelompok tersebut juga mengincar pentungan penjinak naga milik Di. Dia punya rencana menghabisi para penyihir Jianghu, yaitu bawahannya Ratu Wu. Karena para penyihir itu menghalangi mereka untuk merebut pentungan naga dari Di. Gak cuma itu, si ketua juga ternyata menggunakan ilmu klinik untuk mengendam Ratu Wu agar melawan Di. Di tempat lain, Zong pergi ke ruang obat untuk mengambil kotak surat dari Di yang berisikan lokasi di mana Di bersembunyi. Di keesokan harinya, Ratu Wu mendatangi biro peradilan untuk mengambil pentungan naga dari Di. Namun anggota biro yang lain bilang kalau Di kini sedang pulang kampung. Dan mereka tak tahu di mana pentungan itu disimpan. Mendengar hal itu, Ratu Wu pun langsung mengambil alih biro peradilan dan menetapkan Di sebagai buron. Setelah mendapat posisi itu, Ratu Wu menyuruh penyihir-penyihir Jianghu untuk berkeliling tempat biro, termasuk Watermelon yang mengintai Zong. Menyadari dirinya diikuti, Zong pun pergi ke kamar mandi dan berpura-pura colai. Setelah itu, dia diam-diam pergi menemui Di. Setelah membaca surat di kota obat, Zong lalu memberitahu Di kalau Ratu Wu dan para penyihir Jianghu sedang mencari-cari pentungan penjinak naga Brewo milik Di.
Tapi untungnya Di sudah menyembunyikan pentungan itu di tempat yang aman. Di lalu menjelaskan tentang simbol yang mereka lihat di pasar. Simbol itu bernama Zanbojia, yaitu simbol sebuah klan dari India yang mana orang-orangnya jago sihir mengendalikan pikiran serta memanipulasi tindakan. Sejak dulu klan mereka membantu kaisar-kaisar sebelumnya untuk membangun dinasti sampai besar seperti sekarang ini. Sehingga mereka memberi nama klan mereka para Kesatria Angin. Namun kaisar sebelumnya tak percaya dengan para Kesatria Angin dan mulai memenjarakan mereka. 已经消失世间多年了，这是方术极高的一帮人。 Sementara itu, Yuji yang mau makan lodeh di warung tiba-tiba mengingat pesan yang diberikan Di tentang 4 Raja Langit. Setelah Yuji pikir-pikir, akhirnya dia pun sadar kalau itu merupakan sebuah petunjuk. Jadi dia pun tiba-tiba kenyang dan langsung pergi ke patung 4 Raja Langit. Di mana di sana dia menemukan pentungan penjinak naga yang disembunyikan oleh Di. Dari sinilah Yuji tahu kalau Di ingin Yuji menyimpan pentungan tersebut. Bersama dengan itu, Spectral Blade muncul untuk merebut pentungan tersebut. Akhirnya, duel antara keduanya pun tak dapat dihindari. Dengan menggunakan 2 pedang sabit, Spectral Blade berhasil melukai Yuji. Dia juga berhasil merobohkan patung Raja Langit yang lalu menimpa Yuji. Seketika, Spectral hendak menghabisi Yuji, pedang Spectral tak sengaja mengenai pentungan penjinak naga dan langsung patah. Mengetahui hal itu, Yuji pun menggunakan pentungan penjinak naga untuk menghancurkan pedang bulan. Dan akhirnya, Yuji berhasil menghabisi Spectral. Di kemudian hari, Ratu malah mempromosikan Huan Tian untuk naik jabatan sebagai penasihat kerajaan. Hal tersebut pun membuat Yuji merasa dikhianati oleh sang ratu. Kemudian pada acara pelantikan, Huan Tian dan penyihir lainnya menunjukkan kemampuan sihir mereka di hadapan Kaisar Gaozong dengan membuat awan badai serta hujan. Akan tetapi, Kaisar tetap tak yakin dengan mereka dan berpikir kalau sihir mereka hanyalah sebuah tipu daya belaka. Setelah pertunjukan selesai, tiba-tiba awan buatan besar muncul di langit-langit istana. Hal itu membuat Huan Tian terkejut karena dia tak merasa membuat awan tersebut. Tak cuma itu, patung naga emas yang ada di tiang juga tiba-tiba hidup. Naga emas itu lalu membuat kerusuhan dengan menyemburkan api dan bahkan menghabisi para penyihir yaitu Night Ghost serta Smoke Fallen. Setelah itu, si naga emas pergi, begitu pula dengan Huan Tian yang tiba-tiba menghilang. Yuji dan prajurit lain pun segera mengejar Huan Tian. Namun di saat yang sama, Yuji berpapasan dengan orang yang berpura-pura jadi dirinya. Yuji palsu ternyata sudah menghabisi beberapa prajurit yang akhirnya membuat Yuji asli yang disalahkan atas perbuatan itu. Akhirnya Yuji pun dipenjara karena hal tersebut. Di sisi lain, Satu Ozong melaporkan kejadian yang terjadi di istana kepada Di. Dari sinilah Di mempunyai pemikiran kalau musuh utama mereka bukanlah penyihir Jianghu, melainkan klan Kesatria Angin. Tak pikir panjang, Di pun menyuruh Zong untuk pergi ke kuil Sanzeng dan menemui murid dari Master Sanzeng yang bernama Master Yuanji untuk menyelidiki istana. Akan tetapi bersama dengan itu 3 orang dari klan Kesatria Angin mengikuti mereka. Watermelon yang kebetulan melihatnya pun segera mengikuti ketiga orang tersebut. Tapi di tengah jalan, Watermelon malah dikeroyok rame-rame oleh mereka. Skill bertarung dari klan Kesatria Angin sangat-sangat di luar nulur. Mereka bisa merubah menjadi tengkorak terbang berbaju hitam. Dan juga bisa memanipulasi penglihatan Watermelon dengan mengganti wajah menjadi Ratu Wu. Kesatria Angin itu lalu menyerang titik vital Watermelon. Namun sebelum klan Angin menghabisi Watermelon, Watermelon melarikan diri dengan sebuah trik magic.
Watermelon kemudian terus berlari sebisa mungkin. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Satuo Zong yang kemudian menolongnya. Singkat cerita, Zong lalu membawa Watermelon ke penginapan untuk dirawat. Setelah sedikit basa-basi, ternyata keduanya berasal dari wilayah yang sama, yaitu Tiale. Watermelon kemudian curhat kalau dia tak bisa pulang kampung karena Tiale sangatlah jauh. Sama seperti Watermelon, Zong juga tak bisa kembali ke Tiale karena dia bekerja untuk kerajaan Loyang dan masih banyak tugas yang harus dia selesaikan. Setelah merawat Watermelon, Satuo Zong lalu melanjutkan misinya pergi ke kuil Sanzeng. Di tempat lain, Di menyamar sebagai asisten komisi peradilan dan masuk ke istana untuk menyelidiki tentang naga emas yang tiba-tiba bisa hidup. Di sana, Di membuat kesimpulan kalau naga itu hanyalah ilusi yang sengaja dibuat oleh klan Kesatria Angin yang berniat menghabisi para penyihir Jianghu. Asumsi Di diperkuat dengan temuan kepala patung naga yang tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah itu, Di pun melepas penyamarannya dan pergi menemui Yuji di penjara. Di saat keduanya bertemu, dibilang kalau Huan Tian bukanlah pelakunya, melainkan klan Kesatria Angin. Karena Huan Tian tak mungkin menghabisi kedua antek-anteknya. Di juga menambahkan kalau para klan Kesatria Angin sudah tersebar di penjuru kota. Bersama dengan itu, mereka melihat kereta kuda milik Kaisar yang menurut Di sangat mencurigakan sekali. Dan benar saja, di saat mereka menyelidiki kereta tersebut, ada jenazah yang dikaitkan di bawah kereta. Ternyata jenazah itu adalah Huan Tian. Sementara itu, di penjara, Ratu Wu kembali menemui Tuan tak berwajah. Namun dia malah diserang oleh orang tersebut karena tak kunjung membebaskannya. Di saat itulah, Yuji dan pelayan kerajaan datang untuk menyadarkan Ratu Wu jika Tuan tak berwajah sebenarnya sudah meninggoy 2 tahun silam. Selama ini, Ratu dikendalikan menggunakan ilusi oleh klan Kesatria Angin, sehingga dia melihat Tuan tanpa wajah masih hidup. Dan karena kini istana sudah tak aman lagi, Di pun menyiapkan tempat untuk Ratu bersembunyi. Sementara itu, di kuil Sanzang, Zong mendapati Master Yuan Che sedang bertapa dan mulai berubah menjadi batu. Zong pun mencoba untuk membangunkannya. Namun, tiba-tiba seekor gorila raksasa tanpa ekor muncul menghentikan Zong. Zong lalu memperlihatkan pesan dari Di ke gorila itu yang isinya yaitu kejadian-kejadian di istana yang sebelumnya terjadi. Melihat hal itu, si gorila lalu memberi Zong sebuah surat balasan untuk Di dan lalu menyuruh Zong untuk pergi. Di saat kembali ke istana, Zong menyerahkan surat itu kepada Di, di mana surat itu berisi bahasa Sanskerta yang ternyata isinya adalah mantra penangkal sihir. Di malam harinya, di saat Di tengah diakupuntur karena masuk angin, tiba-tiba saja dia ditetangi Master Zanseng dan Master Yuan Che dalam pikirannya. Di mana Yuan Che ini sedih banget karena Di harus melawan musuh yang kini sedang dia hadapi. Di tempat lain, para klan Kesatria Angin tengah mengadakan pertemuan. Night Ghost ternyata masih hidup dan dia mata-mata dari klan Kesatria Angin. Night Ghost ini ternyata juga orang yang telah menghabisi Huan Tian di saat terjadi keributan naga emas di istana. Night Ghost dan kepala suku Kesatria Angin lalu sepakat untuk melakukan penyerangan ke istana untuk merebut pentungan penjinak naga. Nah, setelah ditetangi Yuan Che dalam pikirannya, Di berniat untuk mencari Yuan Che. Namun karena saat ini Di sangat diintai oleh klan Kesatria Angin, jadi Zong berpikir jika teman barunya yaitu Watermelon bisa dia meminta bantuan mencari Yuan Che. Satuo Zong kemudian menjebak Watermelon agar ditangkap dan dibawa ke komisi peradilan. Setelah ketangkep, Di dan anggota lainnya langsung menghadap ke Watermelon untuk meminta bantuannya. Hal ini membuat Watermelon terharu karena masih diterima setelah sebelumnya berbuat jahat. Di lalu mulai menyiapkan segala rencana untuk melawan Kesatria Angin, yaitu dengan meminta prajuritnya menghafalkan mantra Sanskerta yang diberikan oleh Gorila Putih.
Di malam harinya, Wan Di diam-diam mengambil pentungan penjinak naga yang sebelumnya dikembalikan oleh Yuji. Di saat itulah Ratu Wu masuk ke kamar Di dan mulai menggoda Di dengan kemontokannya. Karena dia tahu kalau itu bukan ratu yang asli, maka godaan Ratu Wu palsu pun gagal, Wan. 孤枕难眠。天后一试便知，专破移魂大法的青晶。殿柱上的龙头就是用它割下的吧？ Mereka pun akhirnya main adu kanuragan. Dan benar saja Ratu Wu palsu berubah menjadi Night Ghost. Tapi sialnya Night Ghost malah bisa melarikan diri. Di keesokan harinya, di dalam prajuritnya tengah bersiap untuk melawan musuh. Namun sayangnya, ada kabut misterius menyelimuti istana, sehingga mengganggu pandangan Di dan para prajurit. Di waktu yang sama, muncullah monster raksasa dan mencoba menyerang mereka. Setelah menyadari raksasa itu hanya ilusi, Di dan yang lainnya pun mulai merapalkan mantranya dan berhasil melenyapkan ilusi monster tersebut. 是舒缓，还是往里面？快！念心咒果然有效啊！ Tak lama kemudian, ratusan klan angin mulai bermunculan dan pertarungan jarak dekat pun dimulai. Di tengah pertarungan, Zhong dan Di menyembunyikan lonceng untuk minta bantuan ke pasukan infanteri. Namun ketika mereka hampir sampai di istana, ketua klan angin datang dan mengeluarkan ilusi monster lidah di tengah jalan. Hal itu membuat pasukan berkuda dan pasukan komisi peradilan jadi saling serang, tanpa tahu di baliknya ada manusia. Untungnya, Di segera mengambil pentungan penjinak naga dan menghentikan mereka dengan putaran di pentungan tersebut. Di saat itu juga, tiba-tiba asap tebal keluar dari dalam rumah yang ada di area komisi peradilan. Melihat hal itu, Night Ghost mengira di sana ada orang, yaitu Ratu Wu. Dia pun langsung pergi ke sana untuk menghabisinya. Namun sayangnya, dia malah masuk perangkap Yuji. Yuji mengungkapkan kalau komisi peradilan sudah memindahkan Kaisar dan Ratu Wu ke tempat yang aman. Night Ghost kemudian mencoba melarikan diri, tetapi sayangnya semua pintu telah terkunci dan malah berakhir terperangkap jebakan Yuji. Sementara itu, Di, Zhong dan yang lainnya masih tawuran dengan klan kesatria angin. Di tengah pertarungan, Di terjerat tali jebakan. Tapi untungnya, Yuji datang dan langsung melepaskan Di. Ketua klan angin kemudian membuat ilusi agar pasukannya berubah menjadi monster kadal kelelawar. Di saat Zhong hendak menyerahkan pentungan naga kepada Di, pentungan tersebut malah lebih dulu diambil oleh klan kesatria angin. Tapi tiba-tiba saja Gorila Putih dan Yuan Ci muncul dan merebut kembali pentungan tersebut dari tangan klan kesatria angin. Seketika itu, Yuan Ci langsung mendapatkan serangan dari monster kadal kelelawar. Tetapi karena Yuan Ci sangat gedewan, dia pun berhasil mengalahkan para kadal kelelawar tersebut. Setelah itu, Yuan Ci berhadapan langsung dengan Momon Merah yang serem tadi. Si Momon menyerang Yuan Ci dengan serangan ludah gurita. Namun Yuan Ci yang sakti bisa melenyapkan ilusi nyata dari Momon Merah. Dan akhirnya lenyaplah si Momon membuat topeng ketus klan angin hancur dan menunjukkan identitas aslinya.
sebagai tuan tak berwajah yang ternyata masih hidup. Tuan tak berwajah lalu melawan Yuan Ce menggunakan senjatanya untuk menutupi seluruh wajah Yuan Ce. Tapi di waktu yang sama, senjata itu juga menyerang tuan tak berwajah. 你必后悔。说的太好了，何须连累千万后世？再来后悔吧。 Setelah itu, Yuan Ce mencoba menyandarkan tuan tak berwajah. Dia bilang bahwa kebencian itu tak akan ada akhirnya. Yuan Ce juga mendoakan agar hal-hal jahat yang ada di tuan tak berwajah hilang. Yuan Ce lalu merapalkan doa untuk melepaskan senjata yang menutupi wajah mereka. Hal tersebut membuat tuan tak berwajah terharu dan tunduk ke Yuan Ce. Setelah mengalahkan klan Kesatria Angin, Yuan Ce kemudian mengembalikan pentungan penjinak naga kepada Di. Ratu Wu juga kini kembali ke istana. Sedangkan Di dan Yuji dikembalikan ke jabatan mereka masing-masing. 无脸猴恶鬼仍在，天后将自己拟作菩萨。 Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah telitilah sebelum membeli. Oke Wan, seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen request film untuk diulas, langsung saja coret-coret di kolom komentar yo Wan. Akhir kata, pergi ke Aceh naik singa. Maman mau leyeh-leyeh dan sampai jumpa.